Halo, kembali lagi bersama saya Kiting dalam acara Podcast Langit, Lantai Ngobrol Inovatif episode ke-30. Kali ini Podcast Langit menghadirkan salah satu nasabah PNM Mekar Samarinda Ulu. Di sebelah kiri saya ini ada Ibu Dewi Mustika Sari. Selamat sore, Bu. Iya, sore Mas. Oke, alhamdulillah ya. Ya, Bisa alhamdulillah kembali sehat. lagi bertemu di Podcast Langit ya, Bu. Benar. Kemarin sempat ketemu di Di acara acara PKU. Mbak Maya. Iya, Mbak Maya. Mbak Maya. Ini kalau saya panggil sepertinya jangan Ibu deh. Iya, Mbak aja deh. Mbak aja ya. Mhm. Panggilan siapa nih, Mbak? Mbak Dewi atau Mbak Mustika atau Mbak Sari gitu? Ya, panggilannya itu biasa tuh Santi. Cuman Santi. iya. Wah, Cuman karena nama ininya Dewi. oh iya, itu nama panggilan di lingkungan tempat tinggal atau memang panggilan teman-teman akrabnya Enggak atau? sih, itu panggilan panggung dulu. Oh, Tapi panggilan sampai sekarang panggung. masih melekat. Bahkan teman-teman semua di grup Masih manggilnya Mbak Santi. Iya. Waduh, saya tadi penasaran, katanya di panggung ya. Waduh, berarti pernah apa nih, Mbak? Pernah punya itu berarti penyanyi nih ya? Iya, benar. Selebak aja penyanyi. Oke, Mbak Santi ya. Nah, Mbak Santi dulu mungkin sebelum itu saya pengen sedikit korek-korek dah ya cerita-ceritanya Mbak Santi. Mungkin sebelum atau masa bujangnya dulu kali ya atau sebelum menikah berarti pada saat Sebelum pengen merintis menjadi usaha. penyanyi ya. Iya, sebelum merintis usaha. Hmm, itu gimana tuh? Boleh cerita dikit nggak? Boleh. Nah, Itu dulu sebelum merintis usaha lagi dari saya lagi bujang. Jadi Oke. sampai saya dari SMA. SMA, iya saya sudah jadi penyanyi di sampai saya mau menikah. Di situ saya mulai berhenti. berhenti. Setelah Itu sempat menikah berapa lama itu? mungkin ada Jedanya berapa lama? 5 tahunan kali. 5 tahun. Masih sekolah berarti itu ya waktu Iya, itu? masih sekolah saya. Penyanyi panggung-panggung gitu Dari ya. panggung ke panggung dulu. Nah, dari panggung ke panggung kemudian lulus sekolah gitu ya. Iya, lulus sekolah. Baru Setelah lanjut. sekolah sempat ikut beberapa audisi, cuman sempat gagal. ikut Belum rezekinya di beberapa situ. audisi gitu ya. Iya. Wah, berarti nanti ke depannya bisa kita panggil jadi vokalis ini Mas Budi ya. Iya, boleh banget. Boleh banget lah. Nah, itu hobi ya sebenarnya, Mbak ya? Iya, itu hobi. Hobi ya? Atau memang itu awal mulanya nyanyi tadi ya? Itu memang mulai lahir atau ada Enggak. ikut-ikutan awalnya seperti Enggak apa? sih, memang karena hobi. Jadi dulu tuh dari SMA sering juga ikut acara-acara di sekolah. Oh. Nah, jadi disitulah mulainya Nampil bakat gini ya. lah itu. Umpamanya bakat. Bakat ya. Iya. Cuman kalau pedagang mah dari nenek, dari ini sudah dari buyut. Dari Eyang tuh. Iya, dari Eyang sudah itu jadi pedagang. Memang kita. sudah pedagang ya. Iya, Oke. benar. Tadi awalnya dari penyanyi, kemudian ya, nah ini sedikit nih meniti karirnya. Sedangkan pada saat menjadi apa tadi hobi menyanyi, kemudian pernah manggung panggung ke panggung Iya. gitu ya, pernah ikut audisi gitu. Itu ada pengalaman nggak yang bisa diambil selama periode berapa tahun? Ya banyak sih. Banyak pengalaman-pengalaman, apalagi yang pengalaman kita sampai gagal-gagal audisi. Ya. Itu banyak. Cuman saya pikir sih itu untuk jenjang kedepannya. Ya. Karena kita semakin tua itu nggak mungkin lah selalu laris lah begitu dibilang. gitu ya. Tapi karena ya jadi kita berputar otak seperti apa untuk ke depan ekonomi kita ini. Jadi saya beralih ke jadi pedagang. Wah, jadi setelah itu menjadi pedagang ya. Iya, benar. Oke, jadi tingkat ke PD memang harus PD ya Mbak ya. Harus. Sebagai penyanyi itu kan harus PD Harus. sebenarnya. Nah, itu mungkin yang membawa Mbak akhirnya setelah menikah kemudian meniti karir baru nih ya Iya. sebagai pedagang tadi. Nah, dari awal situ berdagang, apakah di awal itu modalnya modal sendiri atau modal dari orang tua? Enggak, itu murni dari sendiri. Benernya sih, awal-awalnya nih. kalau dari orang tua sebenarnya mampu aja kasih modal. Cuman sayanya yang kadang nggak usah, saya bisa sendiri. Oh, mandiri ya. Iya, insya Allah mandiri sampai sekarang. Oke. Nah, kemudian awalnya dulu apa itu usaha yang meniti karir di awal? Di awal itu saya coba-coba jual rujak. Rujak. Iya, karena saya juga hobi mencok. Pengen rujak ini. Iya itu. Nantilah kita Boleh ya, Mbak? boleh nanti saya antar ke sini. Pesan tuh Mas Budi, satu. Iya. Oke, dibungkus. Nah, jadi awalnya rujak nih. Iya. Nah, mulai awalnya rujak tadi memang idenya dari mana? Ide sendiri atau memang ide dari keluarga? Awalnya itu ide sendiri, dikarenakan kan setiap saya bikin masakan, Iya, saya coba, foto. dan saya taruh di WA. Ternyata ada yang mulai mau nih. Disitulah target pasar saya. Oke. Oh, ini kayaknya cocok nih buat saya. Cocok nih ya. Buat saya di media sosial. Oke. Mau di Facebook, di mana-mana, di IG, segala di WA. Jadi oke lah, kayaknya kita coba. Karena saya selalu coba.
Walaupun gagal coba lagi. Iya, Nah itu berarti juga sebenarnya jadi modal ya Mbak ya. Iya. Modalnya Awalnya. untuk kita nih untuk sebagai pelaku UMKM sih sebenarnya. Oke, tadi sudah mulai di awal rujak, kemudian selama perjalanan waktu sampai sekarang. Nah dari perjalanan waktu itu mulai kenal PNM itu dari mana Mbak? Kenal dari media sosial juga kah? Atau ditawarin lewat rumah ke rumah gitu? Atau dari Itu teman? dari teman. Dari teman. Iya, awalnya kan waktu itu kita pusing cari modal. Pusing nyari modal. Iya, habis itu teman saya tawarin, oh udah Oke. ikut ini aja, Iya. mingguannya segini ringan, nggak tiap hari katanya. Iya. Bolehlah dicoba. Iya. Waktu itu saya masih janda. Oh iya. Waduh, promosi nih. Iya, waktu Tapi itu waktu itu sekarang ya, udah laku. sekarang udah laku, iya, betul. Jadi ditawari teman, oke kita ikut. Kami bikin kelompok baru. Jadi awal kelompok 8 orang. Awalnya 8 orang. 8 orang. Dikarenakan minimal segitu. Oke kita buat. Jadi dapat modal lah dari PNM. PNM Mekar. Itu awalnya berarti 2 juta ya? Iya benar. Dari tahun berapa itu? 2018 kalau nggak salah. 2018 ya? Iya. Oke. Kita itu. 2018. Pokoknya 5 tahun sampai sekarang. 5 tahun? Iya. Wah, jadi perjalanan waktu 5 tahun. Sekarang udah limit berapa Mbak? 6 ke atas. 6 juta. Iya. 6 juta setengahannya. Iya. Jadi 6 juta setengah. Oke. Nah, dari modal yang udah diterima sama PNM nih, terus sangat membantu nggak Ya dalam alhamdulillah. usahanya Mbak saat ini dijalankan? Ya alhamdulillah sangat membantu dikarenakan angsuran per minggunya itu ringan mas. Oke. Ya jadi kita tuh kan sempat berputar modal. Iya. Jadi untuk hari ini kita bisa gunakan dulu. Kumpulin. Jadi sambil mengumpulkan sedikit-sedikit, ya akhirnya bisa buat bayar yang per minggu. Oke. Tapi dulu saya per minggu, sekarang saya per 2 minggu. Per 2 minggu. Iya. Nah dari situ juga nanti bisa Mbak sisihkan kan dari modal penjualan, Iya. keuntungan berapa disisihkan gitu Iya. kan. Yang penting dari keuangannya walaupun dibuatkan secara manual ya atau sementara Iya, apa yang sementara sederhana manual. lah, sederhana Iya. gitu lebih bagus. Jadi nanti pada saat mengeluarkan modal sendiri kemudian keuntungannya dibedakan. Iya dulu memang manual kita, sekarang udah memang ada pembukuannya sendiri. Oh, sudah ada Ya dibuatkan untuk pembukuan pemasukan sendiri. modal dan untuk pengeluaran apa yang pembayaran itu udah ada. Berarti sudah jalan ya? Sudah Dari jalan. pembukuannya, Iya. kemudian tadi juga pernah tadi cerita juga dari segi penjualannya juga melalui media-media sosial Iya. juga jalan gitu ya. Lihat target pasar kita, jadi kayaknya ini rame lewat media sosial. Iya. Oke lah, ini bagus nih buat diiniin wacananya. Itu sebenarnya kalau rujak tadi ya, Iya. rujak kan sebenarnya targetnya semua pasangan, Semua kalangan. semua kalangan, Iya. semua kalangan. Nah itu kalangan kan mulai dari umur Dari anak kecil remaja, suka. iya mulai anak kecil, Sampai dewasa, orang tua juga Iya, kan semua mau tuh. laki-laki mau perempuan itu Iya. pasti ada yang suka. Nah, selama Mbak siklusnya nih selama 5 tahun ya kurang lebih 5 tahun ya Iya. menjadi nasabah 5 sampai dengan 6 tahun menjadi nasabah PNM Mekar, pasti dong ada Jatuh bangun. jatuh bangunnya nih yang Ada. dihadapin mungkin hari ini minggu-minggu ini lagi rame-ramenya, kemudian minggu depan lagi don-donnya nih. Iya pasti. Nah, itu ya. Iya, Nah, benar. pada saat itu Mbak alamin modalnya apa sih Mbak dari diri Mbak sendiri tuh yang bisa di-sharing ke insan PNM? Harus yakin. Yakin. Iya, yakin Iya. bahwa rezeki hari ini belum memenuhi seperti kemarin. Iya. Tapi di saat kita lagi rame, lagi ya bisa disisihkan sekiranya untuk jaga-jaga di saat kita sepi. Oh, berarti sempat dipikirkan seperti itu ya? Harus. Harus ya? Iya, kalau kita mau maju. Betul memang harus, iya betul tadi, yakin. Iya. Jadi ini kita nggak tahu nih gambarannya dalam hari ini rame, kemudian Iya. besok belum tentu bisa rame seperti hari ini gitu kan. Iya benar. Nanti lusanya lebih rame lagi. Iya. Nah, jadi tinggal kita punya strateginya ya Mbak ya. Jadi benar. strategi yang bisa kita atur itu baik itu dari keuangannya, kemudian membatasi pengeluaran yang tidak perlu dulu Iya, kan seperti membatasi. itu. Jadi fokus ke modal-modal Fokus ke modalnya modal dan dulu. memang bisa diputar buat kemudian hari kemudian hari ya gitu. dan menyisihkan buat angsuran biasanya seperti itu. Oke. Tapi kalau dari keluarga sendiri mendukung ya Mbak usaha Iya, yang telah mendukung dijalankan ini selalu. ya. Iya. Nah, itu yang penting tuh daripada penting. nanti usaha jalan sendiri terus mungkin suami tiba-tiba nggak dukung gitu ya. Iya, benar. Support juga sulit, anak-anak juga pada saat karena memang saya bilang kenapa UMKM PNM Mekar itu luar biasa hebatnya. Dia selain punya usaha, punya produk yang dijual, yang diciptakan gitu ya Mbak ya. Iya. Dan juga dia harus ngelayani sebagai ibu rumah tangga kan Iya, di benar. rumah. Nah, ngelayani Double. anaknya. Jadi double. Double kerjaannya. Sedangkan kita sendiri mungkin Mas Budi saya pikir pasti bingung ya Mas Budi ya.
masih bingung, masih nyerah udah gitu. Jadi bisa nanti nyiapkan baju-baju anaknya Iya, pagi udah pokoknya bangun, dari kerjaan sarapan rumah. suaminya gitu kan bisa dipersiapkan. Kemudian lagi buat produk Iya, produk benar. makanannya. Nah, saat ini kan memang Mbak tadi sudah punya produk khusus ya, maksudnya Iya, produk sudah. unggulannya lah. Sudah punya nama juga. Sudah punya Dan nama sudah juga. ada izin usahanya. Izin usahanya juga sudah punya. Iya. Wah. Dan izin mantap usahanya juga dibuatkan sama PNM Mekar. Alhamdulillah, sudah kemarin NIB ya sempat ya? Iya, NIB saya dapat waktu di Gor Segiri. Gor Segiri kan, Iya, waktu- saya dapat NIB. Berarti sudah punya nih. Nah, Sudah. ini tinggal dilengkapin lagi sih Mbak. Biasanya kalau dari rujak tadi ya. Untuk BPOM-nya sudah saya ada Sudah punya. diproses? Untuk izinnya Oh, sudah punya. Iya, Nah, karena itu lebih udah penting lagi tuh. karena udah kalangannya kan banyak yang tahu. Jadi Iya, kita iya, harus iya. memang daftarin. Nah, boleh tuh nanti pengennya tadi dibawa ya. Iya kan Sambil dadakan. ditaruh di sini nih di meja. Nanti kapan-kapan kita foto produknya ya Mbak ya. Iya. Itu udah dalam kemasan atau seperti apa Mbak? Dia Kalau Mbak gelas jualnya, tapi ha? ada mereknya. Oh, gelas gitu ya. Iya. Terus ukurannya masing-masing ada ukuran besar kecil atau apa? Enggak, ukurannya itu sama. Tak gitu ya? Ukurannya cupnya itu sama, tapi rujaknya itu macam-macam. Oh, berbeda Ada ya isinya. rujak mangga, rujak kedondong, rujak nanas, rujak pepaya, ada rujak salak, dan ada juga Waduh. rujak pedas asam manis. Pengen dicoba itu Ya. sebenarnya. Ya, nanti- Jadi kepengen mencop. Iya, kayaknya pasti kita coba di bulan puasa itu Mas Budi pada saat bukaan tapi ya Iya. sore-sore. Nah itu nanti coba kita main-main lah ke tempatnya ya. Iya, Mbak, ya. boleh, Kita mampir, boleh. nanti kita borong kalau bisa. Ya boleh jalan-jalan. Gitu. Nah tadi merek udah punya nih ya, Iya. brandingnya berarti kan branding ya kita Iya. bicara terkait dengan branding. Berarti kan tinggal memperkenalkan lebih jauh lagi kan Mbak ke Iya. kalangan-kalangan bukan hanya di kota Samarinda sih pengennya kalau bisa di luar kota ya di Kemarin Tenggarong. udah sampai Balikpapan, Pernah sampai Balikpapan? pernah sampai Jawa Timur pun pernah. Pernah juga. Iya. Duh, di sana waktu itu dipromosikan seperti apa? Boleh Di cerita? sana itu kan awalnya ada orang Iya, dari iya. Jawa nih. Iya iya. nih, Coba-coba. waduh, asik nih ceritanya terus. Iya. Habis dia coba-coba, boleh nih katanya. Bisa nggak ya tahan nggak ya nih? Kalau punya saya tahan 7 hari asal kemasan jangan terbuka. Oke. Dia harus kedap udara. Oke. Karena kan kalau makanan begitu kan gampang basi kalau memang. Tapi kalau dia kedap udara awet. Sampai dia ke Jawa, dibawa di Jawa Timur, dia cobanya. Dia coba nih. Iya, ya dibikinnya video. Jadi secara tidak langsung saya dapat endorsean dari Iya, yang orang. penting kan seolah tuh ya secara tidak langsung ya. Iya, Secara tidak langsung dapat endorse, kemudian juga mempromosikan nih sebenarnya. iya. Bahkan artis-artis pun udah pernah coba. Wah, Kayak ini Nasar, terus Saskia Gotik, pernah. Kiki Bintang Pantura pernah. Waktu itu Nasar ada kunjungan ke Samarinda, dan kebetulan orang yang punya rumah itu pesan rujak sama saya buat dianu. Ternyata dia suka, belilah lagi untuk dibawa ke Jakarta. Oh, Pernah gitu, itu. gitu. Aduh. Berarti udah mulai ini ya Mbak ya. Maksudnya secara dipromosikan pun sudah berjalan sebenarnya. Sudah ya. berjalan. Tinggal fokus rutinnya saja lagi. Iya, diatur tinggal nih. rajinnya aja. Rajinnya saja dilanjutkan seperti apa. Nah itu, nah gini kan Mbak udah yang memproduksi nih, yang bikin, terus yang memasarkannya Mbak juga Saya sama adek. sama adek. Iya. Oh berarti ada dibantu ya sama adek kan? Iya, karena dia juga kan selebgram, jadi dia bisa juga bantu buat Waduh, ke teman-temannya. iya. Nah ini nih, ini bisa jadi contoh teman UMKM ya sebenarnya UMKM khususnya di Samarinda. Jadi kita punya usaha itu kalau bisa dibilang super ya hebat. Jadi semua pemasaran juga dijalanin, kemudian membuat produksinya juga dibuat sendiri, terus cara memasarkan ke lingkungan juga sendiri. Nah kalau pengalaman dari cerita dari Mbak Santi tadi nih ya, Iya, itu dia dibantu sama adiknya. Iya, dibantu kebetulan sama adik ini adik. salah satu selebgram juga ya. iya benar. Nah, selebgram itu sangat membantu sebenarnya. Jadi mempromosikan produk itu lebih cepat sebenarnya. Karena memang di media sosial saat ini pengaruh media Iya. pengaruh itu sangat bagus, sangat Drastis. cepat gitu ya. Pasti Sangat pesat. cepat. Sangat pesat gitu. Jadi produk-produk kita contoh kayak tadi manisan Iya, itu cepat tersalur karena kan di media sosial itu kan orang banyak menggunakan macam-macam ya, baik itu di Instagram, kemudian di Iya. Facebook, bahkan di via WA juga lebih banyak membantu juga sebenarnya banyak. Iya. Apalagi kita masuk ke jaringan-jaringan sosial grup-grup gitu Iya, kan, nah, itu teman-teman lebih memudah. UMKM atau di grup-grup Nah, itu pasti. Jadi nanti dengan informasi seperti itu kan tiba-tiba nanti Mbak Santi dapat, wah nih ternyata aku dapat order nih sekian banyak. Tiba-tiba nanti besok seperti itu lagi. Nah itu lebih enak ketimbang kita keliling-keliling Iya. gitu kan menawar-nawarkannya.
Jadi macam-macam sih sebenarnya cara memasarkan produk-produk saat ini ya Mbak ya. Benar. Nah itu juga harapannya nasabah-nasabah UMKM Samarinda di lingkungannya PNM cabang Samarinda, baik itu di Sangatta, di Bontang maupun di Tenggarong, itu bisa memanfaatkan media sosial sebagai wadah tempat untuk berjualan. Iya. Nah itu, wah berarti luar biasa ini. Saya penasaran sih sebenarnya, tadi kalau pengen minta bawakan tadi Mbak. Iya, karena dadakan ya. Minta dibawakan nih produknya. Iya, kalau nggak dadakan udah disiapin. Siapin. Itu berapa tuh satu cup itu harganya? Kalau dari saya, kadang kan reseller banyak. Ya. Kalau dari saya memang 10.000. Reseller jual itu kadang 15. Sampai 15. Iya, apalagi sampai di Badak itu 15.000. 15.000. Tenggarong pun ngambilnya ke Samarinda. Oke. Nah sekarang gini Mbak, itu pada saat ya reseller ya, Iya. beli, ini saya misalkan contoh nih reseller nih, Iya. saya beli produknya itu tetap menggunakan merek Sama, brandnya Mbak tetap juga? pakai brand saya. Oh nggak boleh pakai brand lain kan? Iya, karena memang sudah punya paten. di gelas kan udah ada ininya. Oh dia udah terbentuk ini ya? Sudah ada mereknya di Mereknya gelas. dalam itu apa di kemasan itu ya? Iya. Oke. Nah itu bisa jadi motivasi juga nih buat ibu-ibu yang lain di rumah ya. Nah, kemudian harapannya Mbak Santi nih, kedepannya PNM itu seperti apa Mbak? Pengennya seperti apa? Mungkin lebih kenal Pengennya ke itu sih- nasabahnya seperti apa? Lebih dekat seperti apa modelnya? Pengennya itu sih PNM ini lebih memang lebih berkembang pesat iya. Tapi dia maunya itu pendekatan dengan nasabah-nasabah dan merangkul UMKM yang memang masih di kalangan bawah. Oke. Dengan cara itu bisa meningkatkan penjualan mereka. Kita rangkulnya itu secara apa? Kita mendekatkan apa aja produk yang ibu bawa. Jadi misalkan produknya ini kita tawarkan ke lain supaya dia hasil penjualan mereka itu bisa naik. Secara tidak langsung kan dari PNM bisa membantu yang sekiranya lagi macet usahanya gitu loh. Itu harapannya. Iya, bisa betul. Sebenarnya kita juga sebenarnya ada pola juga mengumpulkan beberapa nasabah ketua kelompok ya, Mbak ya, di dalam satu wadah grup gitu ya, grup WA. Sebenarnya di grup WA itu juga pada dasarnya ibu-ibu harusnya kalau misalkan mau berjualan di situ menawarkan produknya juga bisa sebenarnya. Nah, tinggal kami udah mendorong ke UMKM nih, tinggal UMKM saja nih yang pengen udah nih mumpung ada grup, siapa tahu nanti saya bisa share di grup itu, nasabah-nasabah yang lain bisa ngeliat. Iya benar. Atau pas kebetulan butuh nih atau perlu nih dengan produk saya, nah itu lebih mudah sebenarnya. Ya itulah harapannya. Jadi sekiranya itu PNM itu bisa merangkul kita. Iya. Di saat memang lagi di bawah, teman-teman ada yang sepi, bisa kita dukung lewat, walaupun kita cuma nggak bisa bantu beli, bisa kita bantu promosikan. Iya. Oke. Jadi sebagai wadah mempromosikan produk ya. Oke. Kalau misalkan menurutnya Mbak nih, dengan pelatihan-pelatihan yang sudah ada ini, menurut Mbak gimana? Sangat membantu nggak? Sangat membantu. Ya cuman itu aja yang kita buat, maksud emas tadi kan buat kelompok, sekiranya bisa saling promosi di situ. Oke. Memang lebih banyak harus aktif ya, Mbak. Iya sebenarnya, tapi terkadang kan orang tua itu dia jarang aktif. Iya. Itu yang memang kendala mereka memang mau berusaha, tapi kendalanya dikarenakan tidak mengerti media sosial, Facebook, IG, segala WA. Dan juga kita mendorong lebih maju lagi, kadang terkendalanya itu tadi ya Mbak ya. Iya. Dari waktu dan juga faktor umur segala macam. Nah, kami sih sudah berusaha, alangkah baiknya mungkin nggak harus ibunya ya kali ya, mungkin anaknya kita bisa menggantikan posisi ibunya nih pada saat ada. Ini kebetulan minggu ini ada pelatihan terkait dengan pemasaran misalkan. Kalau misalkan ibunya berhalangan atau tidak bisa hadir, ya bisa diwakilkan oleh anaknya. Itulah gunanya dukungan keluarga. Nah, betul. Iya kan? Iya, nah, betul. itu memang karena saya udah rasakan kalau dukungan keluarga itu memang sangat berpengaruh buat usaha. Iya. Pertama, kayak saya kan adik saya yang bantu buat promosi segala macam. Kadang saya juga WA di sini. Terus juga untuk dukungan keluarga juga bisa didoain atau apa. Nah, betul. Yang paling penting. Oke, berarti memang pentingnya tadi adalah dukungan dari keluarga ya Mbak ya. Jadi kita semua usaha itu kalau nggak ada dukungan juga sepertinya tuh kayak jalan sendiri, tanpa ada support juga, dukungan dari pihak. Ya memang yang terdekat adalah keluarga. Nah, dengan adanya keluarga itu kan bisa membantu kita membangun semangat lagi nih untuk berusaha seperti itu. Nah, itu tadi sudah tuh semangatnya Mbak Santi nih. Waktu Mbak Santi tadi
apa adalah yakin ya Mbak ya? Harus yakin. Terus Intinya harus yakin. terus gagal coba lagi. Iya, saya sudah gagal coba lagi. Sudah jatuh bangun itu udah pernah ngerasain. Udah pernah ngerasain. Apalagi yang kita zaman Covid. Nah, wah, itu pernah jatuh banget. Sempat 2 tahun itu Pengaruhnya seperti apa, sangat Mbak? pesat. Dikarenakan mungkin customer dan orang-orang itu susah Fokus. juga cari uang. Iya, karena dia fokusnya lebih kesehatan dulu ya Fokus Mbak, lebih yang kesehatan diutamakan, dikarenakan kan? ya utama. Jadi itu hanya sampingan, kalau memang butuh perlu Iya. belanja, pengen Itu. ini itu tadi ya. Tapi selama 2 tahun itu online-nya seperti apa Mbak? Jadi kan selama 2 tahun itu kan pasti jualan secara online kan? Online, tapi Ini juga nggak terlalu semakin drastis banyak ya? semakin banyak orang mengenal produk kita, tidak perlu online pun mereka bisa datang. Dikarenakan Iya, mereka udah tahu, oh tempatnya di sini, alamatnya di sini. Iya, iya. Jadi secara tidak langsung pun mereka ingat buat oh lapaknya di sini. Jadi mereka nggak perlu lagi, walaupun kita nggak nyebar di media Iya, sosial, nggak apa-apa, Iya. aman aja. Siap. Nah, boleh dong nanti Mbak Santi sekalian promosi di sini nih tentang produk apa tadi? Kemasan asinan, rujak, asinan. iya, Nah, kuliner Maknyus. kuliner Maknyus. Nah, boleh dong dikenalin di sini deh. Untuk produknya itu seperti asinan, terus rujak-rujakan. Rujak-rujakan. Iya, sambelnya pun berbeda dari orang. Wow. Dia sambelnya itu sambel rujak Bangkok dan sambel cocol. Oh, oke. Karena dia punya varian rasa, bukan buahnya ya, buahnya Iya. tetaplah rasa buah. Buahnya tetap. Cocolannya itu Cocolannya ini yang berbeda. berbeda. Oke. Jadi orang-orang itu yang ingatnya itu karena oh rasanya beda. Jadi cocolannya ini, oh ini punyanya Maknyus. Iya. Mereka tahu. Gitu. Oke. Terus alamatnya di mana tuh nanti kalau memang pengen? Alamat kita di Jalan Sirat Salman, Perumahan Iya. Permata Hijau di Blok A, nomor 41, Heeh. ruko 2 pintu warna biru sebelah Produk kanan. Sebelah kanan. Iya. Nanti bisa menghubungi ke nomor Boleh juga hubungin untuk via WhatsApp 085250 8454 85. 85. Iya. Nah, jangan lupa pesan sekarang ya. Ya, ditunggu. atau mau lewat IG, boleh DM saya. Wah, bisa DM juga Iya. langsung ya Mbak ya. Boleh. Oke. IG kita juga namanya Kuliner Maknyus. Kuliner Maknyus ya. Iya, Jadi namanya brandnya Maknyus ya. Kuliner Maknyus. Kuliner Maknyus. Iya. Oh, Oke. Nah itu bisa tuh. Jadi sebenarnya kuliner Maknyus itu semua ya. Maksudnya semua usaha di situ selain rujak Iya. tadi. Selain Manis-manisan. rujak kan saya punya usaha buah. Buah Selain tadi buah kan. juga saya kan tadi ada cerita saya pernah jadi distributor dapur mini. Dapur mini juga. Iya. Nah, itu bisa ditampilkan. Sama satu akun aja. Satu akun ya. Iya. Oke. Pokoknya itu untuk usaha satu akun. Baik. Oke, kepada nasabah PNM Mekar yang ada di wilayah Samarinda, Tenggarong, Bontang, Sangatta maupun di mana aja berada deh, pengen coba produk-produk olahannya Mbak Santi dengan produk namanya Dapur Olahan Kuliner Kuliner Maknyus. Maknyus. Oke, jangan lupa hubungi ke nomor 8250 845485. Oke, bisa langsung DM juga ke Instagramnya. Iya boleh. Atau di Kuliner follow, Maknyus. jangan lupa. Atau juga bisa langsung WhatsApp ya. Iya Mbak boleh. Santi. Langsung WhatsApp atau Oke. lewat IG atau lewat IG. Facebook. Lewat Facebook juga. Iya. Oke, terima kasih Mbak Santi udah banyak Oke, ngobrol nih di sini, ada siap. kesempatan waktunya sebenarnya dadakan ya. Dadakan banget. Dadakan banget ya Kalau hari nggak ini. dadakan saya bawakan Nah, produknya. itu nanti kedepannya kita ada kesempatan bisa ngobrol bareng lagi ya Mbak Boleh. Santi, izin juga. Ya. Dan juga salam buat keluarga di rumah, bapak, kemudian ibu, suami, segala macam anak-anak. Semoga sehat semua ya. Amin, Dalam amin. kondisi sehat sehingga bisa usahanya Lancar. berjalan dengan lancar, Amin. bisa omsetnya juga bisa bertambah. Amin. Oke, semoga sebelum menjelang bulan puasa ini saya mengucapkan juga mohon maaf lahir dan batin nih kepada insan PNM cabang Samarinda juga apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Oke, jangan lupa saksikan podcast Langit Lantai Ngobrol Inovatif episode ke-30 bersama Ibu Dewi Mustika Sari, Unit Mekar Samarinda Urus. Sampai jumpa. Dah.